Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dan kita tetap harus bisa berusaha untuk dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun pada tahun 1441 Hijriah ini yang bertepatan dengan tahun Masehi 2020 sekarang ini, kita menjalani Ramadan dalam situasi merebaknya pandemi Corona. Kita akan bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita dapat memaknai pandemi Corona ini dengan secara tepat yang dapat memperkaya spiritualitas kita. Telah kita ketahui bersama bahwa Allah itu memelihara alam semesta. Allah itu menjadi Rabbul Alamin dengan berdasarkan rahmah. Surat Al-Fatihah sangat jelas awal itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam ayat itu Allah menegaskan segala puji milik Allah Rabbil Alamin. Yang Rabbil Alamin ini dibentuk dengan berdasarkan penggunaan kata Rabb oleh orang Arab ketika itu. Kata Rabbnya digunakan untuk Rabbudar. Yang Rabbudar itu orang Arab ketika itu memahami. Rabbudar itu berarti pembangun rumah, pemilik rumah, pengatur rumah, pemelihara rumah, bahkan juga yang menghancurkan atau yang merusak rumah. Dan Allah Rabbul Alamin itu berarti Allah menciptakan alam semesta, Allah memiliki alam semesta, Allah memelihara alam semesta, Allah mengatur alam semesta, dan Allah itu pada waktunya menghancurkan alam semesta itu berdasarkan rahmah. Yang rahmah itu pengertiannya adalah rikotun taktadil ihsana ilal marhumi, perasaan lembut yang ekspresinya memberi kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Sehingga Allah menjadi Rabbul Alamin, termasuk pengertiannya memelihara alam semesta itu, Allah memelihara dengan berdasarkan rahmah untuk memberikan kebaikan kepada yang dikasihi. Yang dikasihi di sini adalah Al-Alamin. Al-Alamin itu kullu ma siwallah, semua selain Allah itu adalah Al-Alamin, termasuk wabah Corona yang dialami dunia sekarang ini merupakan pemeliharaan oleh Allah dengan berdasarkan rahmah. Yang pemeliharaannya itu sekarang sudah diketahui. Setelah beberapa negara melakukan lockdown, terus kemudian atau pembatasan sosial berskala besar, maka kemudian penggunaan alat-alat transportasi berkurang, terus pabrik berhenti beroperasi, maka kemudian polusi udara berkurang, bahkan kemudian juga ada yang menyatakan bahwa panas bumi berkurang. Sehingga dengan adanya Corona ini Allah memelihara diantaranya dengan itu, supaya bumi memang pada waktunya nanti bumi itu akan hancur, karena memang bumi itu diciptakan ila ajalim musama, sampai waktu yang tertentu, tapi bisa diperlambat. Cara perlambatnya gimana? Cara memperlambatkannya adalah diantaranya dengan membuat bumi ini tetap layak untuk dihuni manusia. Yang layak dihuni manusia itu sudah barang tentu dengan persyaratan yang
tertentu. Yang diantaranya adalah polusi udaranya, itu batas toleransi untuk kesehatan manusia. Kalau sudah tidak sehat, itu berarti kan bumi juga sudah tidak layak manusia, untuk hidup manusia. Sehingga corona ini itu cara Allah memelihara bumi kita sebagai Rabbul Alamin. Dan corona ini juga sebetulnya dalam agama kita itu seringkali ada yang memahami sebagai hukuman yang disebut azab. Tapi sebetulnya ketika hukuman Allah atau apa yang kita sebut sebagai hukuman itu disebut sebagai azab, maka sebetulnya maksudnya tidak untuk menyengsarakan umat manusia, tapi maksudnya itu bisa dipahami dari istiqoq pembentukan kata azab itu. Dalam bahasa Arab, kata azab ini akar katanya sama dengan kata azbun. Azbun artinya adalah al-ma'ut thayyibu, air yang segar. Air yang segar ini adalah air yang menyegarkan tenggorokan ketika diminum, air yang menyegarkan badan ketika digunakan untuk mandi, dan air yang menyegarkan tanaman ketika digunakan untuk menyirami tanaman. Lah azab itu, jadi apa yang kita sebut sebagai hukuman itu ketika diistilahkan dalam Al-Quran dengan azab, itu maksudnya tidak untuk menyengsarakan umat manusia, tapi maksudnya itu adalah untuk menyegarkan kehidupan umat manusia. Seperti air yang segar tadi itu. Yang itu, ya, itu kan kemudian kita bisa merasakan. Dengan corona yang kita alami sekarang ini, maka kehidupan kita itu bisa disegarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selama ini kita tidak atau kurang memiliki budaya bersih, budaya sehat, maka kemudian dengan corona ini kita kemudian bisa mengembangkan budaya bersih dan budaya sehat. Jadi habis bepergian kita cuci tangan, habis memegang apa sebelum makan kita juga cuci tangan. Itu bagian dari budaya bersih. Terus kemudian juga dalam Al-Quran seperti telah kita pahami bahwa apa yang seringkali disebut sebagai hukuman Allah itu disebut dengan iqab. Yang ini juga sebetulnya tidak dimaksudkan untuk menyengsarakan umat manusia. Hukuman ketika disebut sebagai iqab itu iqab dibentuk dari aqobah. Aqobah itu mengiringi, sehingga ketika apa yang kita sebut sebagai hukuman itu disebut sebagai iqab, maka itu sebetulnya sebagai sesuatu yang mengiringi. Sehingga wabah corona yang terjadi sekarang ini sebetulnya merupakan sesuatu yang mengiringi. Mengiringi apa? Ini kan sekarang sedang terjadi kontroversi. Ada yang menyatakan wabah corona ini konspirasi. Ada yang menyatakan bahwa wabah corona ini merupakan virus yang mutasi dari kelelawar ke terenggiling, kemudian pindah ke manusia. Sehingga ini berarti kalau wabah corona ini, virus corona ini berasal dari kelelawar yang pindah ke terenggiling, kemudian pindah kepada manusia, maka berarti ini sebagai sesuatu yang mengikuti dari konsumsi yang dilakukan oleh umat manusia. Sehingga ini berarti dengan iqab sesuatu yang mengiringi corona ini, maka kemudian kita itu kemudian berusaha supaya iringan dari apa yang kita lakukan itu bukan merupakan iringan yang buruk, tapi merupakan iringan yang baik. Sehingga kalau kita konsumsi pun, melakukan konsumsi itu konsumsinya itu yang baik-baik, sehingga kemudian konsumsi yang kita lakukan itu
menghasilkan yang baik juga. Ketika konsumsi itu kita maksudkan itu untuk memenuhi kebutuhan kita, misalnya kebutuhan makan, maka makan kita itu makan yang memenuhi kebutuhan kita, yang syukur sekaligus makan itu adalah menjadi obat kita. Jadi ada kata-kata yang populer itu, di negeri barat itu, jadikanlah makananmu obatmu. Jangan sampai obatmu adalah makananmu. Sehingga kita dengan wabah corona ini berusaha untuk memperbaiki konsumsi kita. Sehingga ketika kita memahami bahwa wabah itu sebagai perbuatan Allah memelihara alam semesta berdasarkan rahmah, terus wabah corona itu sebagai sesuatu yang menyegarkan kehidupan kita, dan wabah corona itu merupakan sesuatu yang mengiringi dari apa yang kita lakukan. Kalau tadi yang sudah saya jelaskan, mengiringi itu dari konsumsinya. Sekarang itu mengiringinya itu bisa jadi karena kita tidak melakukan pembatasan sosial. Jadi kalau kita tidak melakukan pembatasan sosial, maka kita tidak tahu siapa yang membawa virus, dan kita bisa jadi kemudian tertular oleh virus itu, dan ketika kekebalan tubuh kita sedang lemah, maka kemudian virus itu menyerang kita. Sehingga ketika kita terserang oleh virus corona, padahal kita tidak mengkonsumsi makanan yang menyebabkan terjadinya virus corona tadi itu, maka itu pun sebagai sesuatu yang mengiringi kita. Sehingga kalau kita bisa memaknai corona dengan cara etis yang seperti ini, maka kita bisa mengembangkan spiritualitas kita. Jadi ketika kita memahami bahwa ini cara Allah memelihara alam semesta, maka kemudian kita bertambah kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah memelihara alam semesta tidak terduga-duga oleh kita. Setelah terjadi corona sekarang, maka kemudian kita baru sadar, baru tahu, oh, cara Allah memelihara alam semesta ternyata dengan cara yang seperti ini, yang bisa jadi tidak diduga oleh manusia. Terus kemudian ketika kita bisa memahami bahwa wabah corona itu merupakan penyegaran untuk kehidupan kita, maka marilah kita berusaha menyegarkan kehidupan kita, tidak hanya ketika kita mengalami pandemi corona seperti sekarang, tapi ketika kita mengalami sesuatu apapun, maka kemudian kita berusaha untuk menyegarkan kehidupan kita. Jadi misalnya ini, biasanya anugerah yang biasa kita alami itu dipandang sebagai anugerah yang kecil. Dan kita baru sadar bahwa sebetulnya apa yang biasa kita alami itu sebagai anugerah besar ketika kita sakit. Misalnya, kita bisa melek mata kita berkedip, bisa melihat, ini selama ini bisa jadi kita pandang sebagai sesuatu yang biasa. Tapi ketika kita tidak bisa melek, tidak bisa berkedip, tidak bisa melihat, baru kemudian kita sadar, ternyata melek, bisa berkedip, melihat itu anugerah yang amat sangat luar biasa. Saya pernah nonton di televisi, ada seorang perempuan Amerika sakit mata, nggak bisa berkedip. Dia berobat habis $1 juta. Kalau dikurskan dengan rupiah, $1 itu 14.000, itu berarti untuk berobat supaya matanya itu tidak melolok terus, bisa berkedip, itu harganya, mata bisa berkedip itu 14 miliar rupiah. Ini kelihatannya kecil, tapi ketika orang mengalami sakit mata yang tidak bisa berkedip tadi, baru kemudian sadar,
oh ternyata berkedip itu merupakan anugerah Allah yang amat sangat luar biasa. Maka kemudian kita juga itu berusaha supaya ikutan apapun yang kita alami itu menjadi ikutan yang baik, bukan ikutan yang tidak baik. Kita di Indonesia ini misalnya itu lalu lintas kita itu terkenal sebagai lalu lintas yang semrawut. Kesemrawutan diantaranya lampu merah terus diterabas, tidak mengindahkan. Yang ini kemudian meskipun kita itu sudah hati-hati, kadang-kadang ada orang lain yang tidak hati-hati sehingga kita mengalami serempetan misalnya. Maka kemudian ini dengan kita berusaha mencari ikutan yang baik tadi itu, kita tetap berusaha supaya kita di lalu lintas itu kemudian kita bisa hati-hati sehingga tidak mengalami kecelakaan lalu lintas. Yang kita perlu tahu ini bahwa kecelakaan lalu lintas itu termasuk pembunuh nomor 2 di Indonesia setelah sakit stroke atau sakit jantung. Dan sehingga sampai PBB itu mengingatkan kepada pemerintah Indonesia, tolong itu pemerintah Indonesia kurangi kematian karena kecelakaan lalu lintas itu. Yang ini mengapa kita banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, itu diantaranya kita itu melakukan perubahan yang terlalu cepat. Dulu sebelum kita itu memasuki zaman modern, kita itu kan kendaraannya dengan menggunakan kuda. Kalau alat angkutnya gerobak, yang itu kalau kecepatan kuda meskipun cepat kan juga tetap terbatas. Terus kemudian kalau gerobak atau kita naik kerbau, naik sapi, itu kecepatannya juga terbatas. Nah ini ketika kita dulu sebagai masyarakat tradisional, kita mengendarai kuda, kerbau, sapi. Ketika menjadi masyarakat modern, kita mengendarai kendaraan bermotor dengan mesin dengan kecepatan yang sekarang cc-nya itu dibuat menjadi tinggi. Misalnya untuk sepeda motor itu cc-nya sampai di atas 100 cc. Nah dulu kalau terjadi kecelakaan, tabrakan itu antar sapi, antar kerbau bisa tidak menimbulkan kematian. Tapi kalau sekarang naik kendaraan bermotor dengan kecepatan yang tinggi, maka bisa menimbulkan kecelakaan yang fatal yang bisa menyebabkan kematian. Sehingga para pemirsa yang saya hormati, marilah kita mengambil pelajaran dari wabah corona yang terjadi sekarang ini untuk memperbaiki kehidupan kita sehingga kita benar-benar bisa berusaha mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.